Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwah billah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki Bandung, Maki Media Channel. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bahasa 90 Jam Metode Maki bersama saya Kunela Rahmat. Dan hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh ikhwah para santri asrama Pesantren Maki Bandung. Ada Syihab, kepalu alhamdulillah. Kemudian ada Fairuz, kepalu Fairuz. Alhamdulillah. Kemudian ada Ahmad Syari Rashid, kepalu Syari. Alhamdulillah. Kemudian terakhir ada Faisal, kepalu Faisal. Alhamdulillah. Ikhwafillah, azakumullah, tanpa berpanjang kata kita mulai saja. Dan hari ini kita berada pada halqah yang ke-26, pertemuan ke-26, Ad-Darsul Khamis wal Ashrun, pelajaran ke-25. Tapi silakan dibuka halaman 101. Al-i'rab wal bina, ya, itu bahasan kita hari ini. I'rab adalah perubahan akhir kalimat dan bina adalah tetapnya akhir kalimat tersebut. Baik. Tafadhal, nabda minka ya Faisal. Bismillah. Alif, ta'riful i'rab. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Baik, ya. Ta'riful i'rab, ya. Pengertian i'rab, ya. Apa yang dinamakan dengan pengertian i'rab? Al-i'rabu huwa, ya. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim, ya. Perubahan akhir-akhir kalim. Bikhtilafil awamil, disebabkan perbedaan awamil, amil-amil. Amil-amil itu adalah yang merubah kalimat tersebut, ya. Bikhtilafil awamil, dengan perubahan amil-amil ad-dakhilati, yang masuk alaiha, ke dalam kalimat tersebut. Lafzan atau takdiran, baik secara lafaz ataupun takdir, ya. Jadi apa secara lafaz? Lafaz itu terlihat perubahannya, ya. Domahnya terlihat. Kemudian kalau jadi kasroh, kasrohnya terlihat, ya. Kemudian kalau jadi sukun, sukunnya terlihat gitu. Atau takdir, kalau takdir diperkirakan gitu, ya. Misalkan Musa nih, kalimat Musa, ya. Musa itu ya dia berubah akhirnya tapi nggak nampak gitu kan. Ja'a Musa, telah datang Musa. Ra'aitu Musa, aku melihat Musa. Marartu bi Musa, tetap gitu. Jadi dia bersifat takdir, muqaddar. Ya, kalau yang lafaz ya terlihat. Misalkan ja'a Muhammadun, kemudian ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, nampak ya, jelas. Nah itu yang dinamakan dengan lafzan, ya terlihat. Kalau takdir ya, dia diperkirakan gitu. Ya kalau domahnya kelihatan, kalau fathahnya kelihatan, kalau kasroh ya kasrohnya juga tidak terlihatan. Itu takdir, ya, perkiraan. Yuk lanjut, ya. Anwa'ul i'rab, ya, macam-macam i'rab. Tafadhal min Syari, Iqra. Anwa'ul i'rab. Awalan anwa'ul i'rab yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Al-awwal raf'un. Naam. Ja'a rajulun. Thumma nasbun, ra'aitu rajulan. Thumma khafdun aw jarrun, marartu birajulin. Thumma jazmun, lam yanjah. Baik, kelas yakfi. Baik. Anwa'ul i'rab, ya, macam-macam i'rab. Nah, i'rab di sini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah rafa', nasab, khafad, dan jazm, ya. Nah, ini sebenarnya kalau diterjemahkan, ya, yang dinamakan rafa', nasab, khafad, dan jazm itu ya mereka memiliki penerjemahan, ya, yang ya kita anggap tidak pas gitu, ya. Jadi ini bukan secara penerjemahan, tapi ya sudah aja ropa gitu, ya. So ini adalah istilah yang jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita juga akan rancu gitu, ya, paham ya? Ropa itu tinggi gitu kan, atau diangkat gitu. Nasab tegak gitu kan. Khafad di bawah kan. Jazm terpotong. Nah itu pengertiannya, ya, agak rancu gitu. Nah oleh sebab itu maka ya ropa itu istilah. Jadi
i'rab atau perubahan, ya, perubahan kalimat itu ada 4, yaitu rofa, nasab, khafad, dan jazm. Sudah begitu aja. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan ini gitu kan. Rofa misalkan tinggi, nasab tegak gitu, khafad rendah, nggak bisa ya. Sudah aja rofa ya rofa gitu ya, nasab ya nasab, khafad ya khafad, jazm ya jazm gitu aja ya. Cara untuk membedakan perubahan tersebut. Nah, nanti ikhwafillah dia akan lebih dominan dari ciri nanti ya. Contoh misalkan rofa, nanti ciri aslinya domah, maka di sini ja'a rajulun. Nah, ini rajulun dia rofa. Paham ya? Kemudian ketika nasab menjadi ra'aitu rajulan, cirinya apa? Fathah. Kemudian maratu bi rajulin, apa? Kasrah. Paham ya? Gitu. Ja'a rajulun, ini rajulunnya rofa. Ini perubahannya itu ya perubahan kalimat rajul. Bisa rajulun, bisa rajulan, bisa rajulin. Paham ya? Nah, berubah ke dalam 3, kalau isim 3. Ya, rofa, nasab, dan khafad ya. Di sini contoh misalkan yang lain, al madrasatu kabiratun. Nah, ini ya. Madrasahnya ini harus yang digaris. Al madrasatu kabiratun. Ya, al madrasatu ini 4 domah kan. Abnal madrasata. Aku membangun madrasah, apa? Fathah. Kemudian adhabu ilal madrasati. Jadi apa sekarang? Jadi kasroh. Kalau fi'il ya, ini fi'il mudhari, yanjahu apa ini? Dhammah kan. Kemudian berubah menjadi lan yanjah, apa nih? Fathah. Kemudian berubah menjadi lam yanjah, apa ini? Sukun. Nah gitu. Jadi kalau fi'il berubah ke dalam 3 bentuk, yaitu rafa, nasab, dan jazm, dan tidak ada khafad. Paham ya? Kalau isim 3, rafa, nasab, khafad, tidak ada jazm. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm, tidak ada khafad gitu. Maka kalau isim itu gampangnya gini, bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh, nggak boleh sukun. Kalau fi'il boleh domah, boleh fathah, boleh sukun, nggak bisa kasroh. Ustaz kan ada misalkan nanti antum ini misalkan lam yan jahid tulab misalkan ya, lam yan jahid tulab, kok bisa kasroh? Itu beda alasannya, karena iltiqa'u sakinain ya, ketemunya apa? Dua sukun. Paham ya? Itu ya aslinya sukun, didatangkan kasroh ya untuk lil muwafaqah aja ya, karena ya, atau juga untuk memudahkan di dalam membaca. Paham ya? Tuh, yuk kan. Al-i'rabu arba'atu anwa ya. I'rab terbagi dalam 4 ya. Rofa, ja'a rajulun, seorang laki-laki telah datang ya. Kemudian al-madrasatu kabiratun ya. Madrasah itu besar atau sekolah itu besar. Kalau fi'ilnya yang jauh ya, dia berhasil. Kemudian nomor 2 nasab, ra'aitu rajulan. Nah ini dari rajulan jadi apa sekarang? Rajulan ya, ketika nasab ya, aku melihat seorang laki-laki. Kemudian abnal madrasata. Nah dari tadinya madrasatu jadi madrasata, karena dia maf'ul bih gitu kan. Aku membangun sebuah sekolah. Nah kemudian kalau fi'ilnya karena ada lan menjadi lan yanjah. Nah ini lafzon, ini terlihat ya lapatnya, rajulun jadi rajulan kan terlihat ya. Itu nanti ada yang takdiron, kalau yang takdiron ya tidak nampak gitu. Lan yanjah, dia tidak akan pernah berhasil. Kemudian khafad atau jar. Nah jadi khafad ini istilahnya jar ya, sama mau khafad mau jar ya itu juga. Maratu birojulin, aku berpapasan dengan seorang laki-laki. Adhabu ilal madrasati, aku pergi ke sekolah. Nah ini ya kasroh cirinya. Kemudian yang terakhir keempat jazm, lam yanjah ya. Dia tidak berhasil, karena memang kalau jazm itu hanya masuk ke dalam apa? Ke dalam fi'il ya. Jadi rumusnya apa? Kalau isim berapa perubahannya, bentuk perubahannya berapa? 3. Apa saja? Rofa, nasab, khafad ya, tidak ada jazm. Kemudian kalau isim kalau fi'il rofa, nasab, jazm, tidak ada khafad. Paham ya? Padahal
Ya, Irus Iqra. Alamat sekarang. Alamatul i'rab al-asliyah. Contoh semua bila ruwati aksam. Nah. Nasab, khafat, jazm, rafa, waslam, domah. Alamatul asliyah domah. Nasab, alamatul asliyah fathah. Khafat, kasrah, wa jazm, sukun. Baik. Nah, Tufafilah ya, yang dinamakan dengan bentuk perubahan tadi ada cirinya. Jadi kita melihat dari apa, dari ciri ya. Nah, nanti ada yang dinamakan dengan alamat asliyah. Kalau ada asliyah berarti ada apa? Ada far'iyah ya. Nanti ada yang furuknya, cabang. Tapi kita lihat sekarang yang aslinya dulu, karena ini kan baru permulaan kita belajar tentang yang dinamakan dengan perubahan daripada kalimat gitu ya. Cirinya apa? Nah, ciri-ciri i'rab yang asli itu. Nah, ada 4. Kan perubahan ada 4 ya. Rafa, nasab, khafat atau jar. Khafat itu bisa juga disebut jar ya. Khafat atau jar kemudian jazm. Nah, untuk rafa ciri aslinya adalah dhammah. Jadi nanti bisa rajulun atau ar-rajulu gitu. Paham ya? Rajulun atau ar-rajulu gitu. Atau kalau fi'il yanjahu gitu. Kemudian nasab ya dengan fathah. Bisa menjadi rajulan atau ar-rajula. Paham ya? Atau kalau fi'il lan yanjaha misalkan. Khafat atau jar kasrah, rajulin atau ar-rajuli gitu. Ya, fi'il enggak ada. Jazm sukun ya. Contoh lam yanjah. Paham ya? Dan Anda juga telah menerangkan tentang yang menyebabkan nasab untuk fi'il kan ya. Pada bab tentang fi'il mudhari itu sudah diterangkan. Ya, kalau nasab kan dimasuk oleh lan salah satunya gitu kan. Kalau jazm kan dimasuk oleh apa? Lam gitu. Itu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri asli. Nah, nanti ada ciri-ciri far'i ya. Alamatul i'rab al-far'iyatu nanti ada ya. Apa misalkan ya. Kalau ropa untuk jamu mudzakkar salim nanti dengan wawu. Gitu. Nasabnya dengan ya, khofatnya dengan ya. Itu ciri far'iyah ya. Paham ya? Yuk lanjut ya. Padahal ya siap Falil asma'i. Falil asma'i minal i'rabi huwa ar-rafu wa tasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Falil af'ali minal i'rabi huwa ar-rafu wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Barakallahu fik. Ya, falil asma maka bagi isim-isim minal i'rab dari ciri-ciri i'rab atau dari perubahan ya, bukan dari ciri. Dari i'rab dari perubahan-perubahan tadi, huwa rafu adalah rafa, nasab, wal khafat dan khafat. Ya, jadi 3 yaitu rafa, nasab dan khafat. Wala jazma fiha dan tidak jazm. Paham ya? Itu. Jadi tadi kan ini sudah ana ulang-ulang nih. Jadi kalau isim itu bagaimana? Kalau isim itu rafa, nasab dan khafat, wala jazma fiha dan tidak boleh jazm. Kemudian walil af'al ada penuh fi'il minal i'rab dari i'rab itu huwa rafa wa nasab wal jazm adalah rafa, nasab dan jazm. Ya, wala khafdu fiha dan tidak ada khafat padanya. Gampangnya gini, kalau isim bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, tidak boleh sukun. Paham ya? Kalau fi'il boleh dhammah, boleh fathah, boleh sukun, tidak boleh kasrah. Nah, kan ada Ustaz fi'il yang kasroh seperti tadi misalkan lam yanjahid tulabu. Nah itu karena ketemunya dua sukun ya. Itu takholus ya. Takholus itu apa? Mencari jalan keluar. Itu paham ya Iva? Ya lanjut. Padahal ya Faisal ta'riful bina. Ta'riful bina'i al-bina'u wa luzumu awakhir al-kalimati harakatan la tatagayyaru bi ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha. Misal unzur ila al-amthalatil atiyah. Jaa hadha, ra'aitu hadha, marartu bihadha. Baik, barakallahu fik. Nah, ta'riful bina ya, sekarang pengertian bina. Apa itu bina? Bina itu tetap ya. Bina tetap. Jadi ini tetap si ujungnya itu enggak berubah. Jadi isim itu ya, dalam bahasa Arab itu ada 2. Fi'il juga sama ya, ada 2.
Ya ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Kalau isim yang mabni tetap ujungnya, kalau yang mu'rab berubah, paham ya? Nah, kalau ya fi'il juga sama, ada fi'il yang mu'rab, ada fi'il yang mabni. Kalau fi'il yang mu'rab berubah ujungnya, kalau yang mabni tetap ujungnya. Nah, maka sekarang kita lihat apa itu bina. Ya gampang bina tuh ya. Bina itu tetap gitu. Ya, al bina huwa, bina adalah luzumu awakhiril kalimati, tetapnya akhir-akhir kalimat harokatan ya, pada satu harokat. La tatagayyaru, tidak berubah, ya tetap tidak berubah. Kapanpun dimanapun ya begitu dia tuh, mau di awal, di tengah, di akhir. Masuk huruf jar aja nggak berubah dia, paham ya? Itu la tatagayyaru biikhtilafil awamil, dengan perubahan amil-amil atau perbedaan ya, bukan perubahan. Biikhtilafil awamil, dengan perbedaan amil-amil ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk ke dalamnya. Contoh nih, jaa hadza ya, itu kan fi'il ya. Kalau fi'il setelahnya fa'il kan, harusnya domah kan tadi, seperti jaa rajulun. Kalau dia enggak, jaa hadza ya, ini telah datang gitu. Mau datang setelah fi'il fa'il sebagai maf'ul bih juga tetap hadza, dia tidak berubah. Aku melihat ini. Marartu bi hadza, ya, aku berpapasan dengan ini. Itu ada huruf jar aja kan, tetap kan bihadza. Nah ini karena dia apa? Dia bina ya, mabni ya, entengnya tidak berubah ujungnya ya, tetap aja seperti itu. Dan itu kapanpun dimanapun dia akan seperti itu, tidak akan berubah. Sampai kapan? Ya selamanya selamanya itu. Paham ya ini? Yuk lanjut ya. Anwa'u daripada yang mencari anwa'ul ism min haitsul i'rab wal bina. Nah, al-ism yanqasimu ila qismain. Nah, al-awwal mabniyun thumma al-mu'rab. Al-mu'rab yanqasimu ila aqsam. Salasati aqsam. Al-awwal marfu'un mansubun majrurun. Tibar ya. Anwa'ul ismi min haitsul i'rab wal bina ya. Macam-macam isim dari sisi i'rab dan bina ya. Nah, dari sisi tetap dan atau dari sisi perubahan dan tetapnya. Isim terbagi dalam berapa? Isim terbagi dalam dua bagian. Ada yang dinamakan isim mabni, silakan. Apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang tetap. Tetap akhirnya. Kemudian ada isim yang mu'rab, isim yang berubah akhirnya. Perubahannya ada 3. Yang pertama marfu, diropakkan. Paham ya? Ciri aslinya apa? Domah. Kemudian mansub apa? Dinasobkan. Ciri aslinya apa? Fathah ya. Kemudian majrur, dijarkan, dijerkan. Ciri aslinya apa? Kasroh. Paham ya? Yuk lanjut. Padahal ya Faisal. Nah, Anda ya Faidus padahal. Al-ismul mabniyu huwa al-ismu alladhi la tatagayyaru harakatu akhirih ma'a taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati, ay la yurfa'u wa la yunsabu wa la yujarru. Wa min al-asma'il mabniyati al-asma'ul mawsulatu wa asma'ul isyarati wa dhamairu wa asma'ul istifhami wa asma'ul syarti. Taib, mumtaz. Al-ismul mabniyu ya, isim mabni huwal ismul ladzi la tatagayyaru harakatu akhirih ma taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah ya. Jadi isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya ma taghayyuri, bersamaan dengan perubahan mawqi'ihi fil jumlah, tempatnya dalam jumlah. Tadi contohnya hadza, paham ya? Ja hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza. Dimanapun kapanpun ya, setiap saat dia begitu, istiqomah dia ya, tidak berubah ya. Cek bahasa Sunda nama naon, teu ungut kalinduan tegedag keanginan gitu. Jadi tetap dia seperti itu ya, itu mereka doang gitu ya. Jadi tetap seperti itu. Aylayur pa'u, atau tidak diropakan, walayun sobu, tidak dinasobkan, walayu jarru, dan tidak dijarkan ya, tidak dijairkan. Wa minal asmail mabniyah, dan diantara isim mabni al asmaul mausulah, isim mausul nanti kita bahas. Wa asmaul isyarah, isim isyarah ya, contohnya haza tadi.
wa domair, domir huwa hum kan sudah pada hafal ya. Wa asmul istifham, ya isim-isim istifham, timan ya, mata. Wa asmul syarti dan isim-isim syarat. Nanti insyaallah dibahas ini ya. Nah, ini terjemahnya ya. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah akhirnya bersama dengan perubahan kedudukannya dalam sebuah kalimat sempurna ya, jumlah kalimat sempurna, atau tidak diropakkan, tidak dinasobkan, dan tidak dijarkan. Dan diantara isim-isim mabni adalah isim mausul, isim isyarah, domir, isim istifham, dan isim-isim syarat. Wah, kita mencegah nuran deh, mempersilahkan ke bioskop ini gitunya. Orang jangan pernah. Yuk kita lanjutkan sekarang. Baik, Fadal, Ustaz Syihab. Al-ismul mu'rabu huwa الثاني الاسم المعرب هو الاسم الذي تتغير حركة آخره مع تغير موقعه في الجملة وهو ثلاثة أقسام مرفوع ومنصوب ومجزوم انظر إلى الأمثلة السابقة Dummat, majzum, majrur madin. Majrur. Al ismul mu'rab, isim mu'rab huwa al ismul ladzi tatagayyaru harakatu akhirih. Ya, dia adalah isim yang berubah ya, harokat akhirnya ma'a tagayyuri mauqihi fil jumlah, bersamaan dengan perubahan ya mauqi kedudukannya dalam jumlah. Nah, gitu. Wa huwa salah satu aksam, dan dia ada berapa? 3 ya. Marfu, mansub, majrur. Dan ini sudah diterangkan tadi. Ya, marfu itu apa? Diropakan, mansub dinasabkan, majrur dijarkan. Jadi gini. I'rab. Nah, ini jangan terbalik ya. Antara i'rab dan mu'rab ini. Nama perubahannya itu i'rab, paham ya? Nama perubahan apa? I'rab. Namanya apa? Perubahannya ropa, kemudian nasab, jar ya, atau khafad, paham ya? Isimnya disebut dengan isim mu'rab, paham? Ya. Kemudian nama isimnya itu isim marfu, ya, isim mansub, dan isim majrur. Ini yang jangan sampai terbalik, paham ya? Jadi kalau ropa, nasab, dan jar itu bentuk perubahan, ya. Isim yang bentuk perubahannya ropa disebut dengan apa? Isim marfu. Isim yang bentuk perubahannya nasab disebut dengan isim mansub. Isim yang bentuk perubahannya jar disebut dengan isim majrur. Paham ya? Itu. Maka isim ada 3, ada isim marfu, ada isim mansub, ada isim majrur. Paham ya? Itu. Jadi jangan sampai terbalik itu. Dan kata penulis buku ini, sahan menulis ya anak ini. Unzur ilal amsilatis sabiqah. Ya, lihat contoh-contoh sebelumnya. Orang yang nulis mana? Faisal, anak pinjam buku antum. Nah, ini ada latihan ya. Nah, baik Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada latihan ya. Sengaja. Oh, ini gampang. Uzkur i'rabal kalimatil lati tahta khatun ya. Sebutkan i'rab perubahan kalimat-kalimat yang di bawahnya ada garis bil jumalil ati. Ini gampang. Sayuplihu, ini yuplih ini ya, ropa, nasab atau gitu. Tolib ini apa? Ropa, nasab atau jar ya, gampang, atau jazm ya kalau fi'il ya. Kemudian yang kedua, ayyin al asma'al mabniyah minal jumalil atiyah. Ini gampang ya. Bedakan atau tentukan ya. Tentukan isim-isim yang mabni dari jumlah-jumlah berikut ini ya. Hadza ini ya, kan ini gampang. Hadza hisanun wa zalika himar. Nah, ini yang mabninya kan hadza atau zalika di buledana ya. Tip. Itu ya tugasnya. Tip. Alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah sudah selesai. Dan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk operasional pengen program ini, silakan bisa transfer ya ke rekening Mandiri dengan nomor 13100013441 atau ke Bank Mandiri Syariah dengan nama rekening 701556737 ya. Ini adalah Infak Bina Maki ya, untuk online ini judulnya Infak Bina Maki. Kalau sekarang kan untuk yang
tidak online, sekarang judulnya adalah Rumah Amal Mata Hati. Ya sudah beda sekarang, Rumah Amal Mata Hati. Kalau untuk yang online ini tetap ya, namanya adalah Infak Binamaki IBM. Ya. Jadi silakan kalau Bapak dan Ibu-ibu ingin membantu kita, dipersilakan. Informasi di 0857 95955657 atau 082121493636 ya. Baik, ana haturkan terima kasih pada antum semua yang sudah menemani proses tasjilat ini. Ya, nanti insya Allah kita lanjut ya halqa-halqa selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan ini kita istiqomah ya, walaupun ya kondisinya sedang ya sedikit berbeda ya hari ini dengan hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan antum sehat ya, sehat semua, kita sehat, dan juga para peserta juga semua sehat ya. Kita berdoa pada Allah agar dijauhkan dari wabah ini ya. Kita berdoa. Mungkin ya ada yang nonton ini beberapa tahun ke depan, ada apa pada hari ini ya? Hari ini sedang ramai virus corona ya. Ini yang terjadi pada hari ini ya. Mungkin kan ada yang menyaksikan video ini apa pada beberapa tahun kemudian kan, ada apa hari ini? Hari ini kita sedang ramai virus corona. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita semua adalah thalibul ilmi, kita mohon agar dijauhkan dari virus corona ini ya. Baik, itu saja. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.